Assalamualaikum sahabat beriman. Setelah peristiwa besar itu, setelah godaan yang datang dari musuh abadi, setelah buah terlarang itu disentuh dan dimakan, maka keputusan Allah pun turun. Adam dan Hawa harus meninggalkan surga. Tidak ada lagi taman yang indah abadi. Tidak ada lagi ketenangan dalam diri mereka. Semua nikmat yang sudah mereka rasakan kini musnah. Dan dalam satu ketetapan, diturunkanlah mereka Adam dan Hawa ke bumi. Namun, tidak bersama, melainkan mereka terpisah jauh di belantara bumi yang luas. Nabi Adam terjatuh ke bumi, di sebuah tempat yang luas, asing, dan sunyi dan sendiri. Ia pun terbangun, dan perlahan membuka mata. Tidak ada lagi cahaya surga, tidak ada lagi suara malaikat, tidak ada lagi Hawa di sampingnya. Ia berdiri, memandang sekelilingnya, tanah, gunung, langit yang terasa jauh, dan hanya pepohonan hutan yang lebat di sekelilingnya. Dan saat itulah, hati seorang manusia pertama hancur. Hawa, di manakah engkau? Tidak ada jawaban, hanya angin yang berhembus pelan. Adam berjalan, langkah demi langkah, tanpa arah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di surga, yang sebelumnya ia tempati. Di sini hanya kesepian, dan keheningan yang ada. Nabi Adam duduk di atas tanah, menundukkan kepala, berdoa dan menangis. Tangisan itu bukan sekadar air mata, tetapi tangis itu adalah penyesalan yang dalam, yang menyiksa. Ya Robku, aku telah melanggar perintahmu. Air matanya jatuh ke bumi, menyentuh tanah yang kering. Disebutkan dalam riwayat, ia menangis selama bertahun-tahun, siang dan malam. Setiap kali ia mengingat surga, tangisnya semakin kuat. Setiap kali ia mengingat kesalahannya, hatinya semakin seakan hancur. Namun, di balik tangisan itu, masih ada harapan. Di sisi belantara luas bumi yang lain, Hawa juga terbangun. Sendirian, ia melihat sekelilingnya, dan tidak menemukan Adam. Rasa takut menyelimuti dirinya. Adam, Adam, ia memanggil. Namun, tidak ada jawaban. Hawa berjalan, mencari, menyusuri bumi yang belum ia kenal. Ia merasakan lapar, haus, dingin, dan ia pun menangis. Tangis seorang wanita, yang kehilangan satu-satunya teman hidupnya. Nabi Adam mulai memahami, bahwa bumi bukan seperti surga. Di surga, segala sesuatu mudah. Semua yang diinginkan ada di depan mata. Tapi di bumi, segala sesuatu harus diusahakan, dan dicari. Tubuhnya lelah, namun hatinya, lebih lelah lagi. Karena yang paling ia rindukan, bukan hanya surga, tetapi Hawa. Dalam kesendirian itu, Nabi Adam mengangkat tangannya, dengan suara yang bergetar. Ia berdoa, "Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi." Doa itu terus ia ulangi, siang, malam, dalam tangis, dalam harap. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya menerangkan, apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Karena bentuk fisiknya yang tinggi dan besar, diriwayatkan, malaikat Jibril datang mengelus-elus rambutnya, dan akhirnya tinggi tubuhnya berkurang sedikit demi sedikit. Dan ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya, kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu, dikatakan, muliakanlah paman-pamanmu, kurma. Ibnu Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya, tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian Adam mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya terkena matahari. Lalu Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa hewan kibas dari surga. Dia potong bulunya. Dia ajarkan Hawa bagaimana cara memintal wool, menenunnya hingga menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa Jibril pergi dan diberikan kepada Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya, Adam mengadu karena merasa lapar. Sebab,
dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Kini di bumi ini, mulailah ia merasakan lapar dan haus. Selanjutnya malaikat Jibril datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam tak mau berjalan. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara seperti manusia. Sehingga ia berbicara kepada Adam, "Mengapa engkau memukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun." Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara lagi. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanen, sampai bisa jadi makanan yang bisa dimakan. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar, ini belum bisa dimakan." Kemudian Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Lalu Jibril pergi dan membawakan sepercik api dari neraka jahanam setelah merendamnya di dalam air sebanyak 7 kali. Sebab, kalau tidak, tentu percikan api itu membakar bumi dan makhluk yang ada di sana. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam. Sempurnakanlah puasamu." Dengan demikian, Adam adalah orang pertama yang berpuasa di muka bumi ini. Diriwayatkan bahwa setelah Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang." Karena Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Adam. Menurut sebuah riwayat, setelah Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus, dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya dia merasakan sesuatu yang aneh. Terasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal itu disebabkan karena alat-alat vital Nabi Adam masih tertutup saat di surga. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Adam buang air besar dan air kecil. Tahun demi tahun berlalu, hari berhari berganti, hingga suatu hari, di sebuah tempat yang mulia, di padang luas yang kini dikenal sebagai Arafah, terjadilah peristiwa yang dinanti. Adam berjalan, dan melihat sosok di kejauhan. Hatinya bergetar, Hawa pun juga melihat sosok itu. Langkah mereka semakin cepat, dan ketika jarak itu hilang, mereka saling mengenali. Adam, Hawa, mereka bertemu. Setelah waktu yang panjang, setelah tangisan yang tak terhitung, mereka kembali bersama. Tempat itu dikenal sebagai Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang. Kali ini mereka menangis. Menangis bukan karena kehilangan, melainkan menangis karena bersyukur kepada Allah. Mereka bersujud, berterima kasih kepada Allah, yang mempertemukan kembali 2 hati yang terpisah. Sejak saat itu, Adam dan Hawa memulai kehidupan baru di bumi. Mereka belajar, membangun keluarga, mendidik keturunan, menjalani kehidupan sebagai manusia pertama sebagai khalifah di bumi. Nabi Adam dan Hawa memulai lembaran baru dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Pada mulanya, mereka belajar memahami alam. Nabi Adam mengajarkan kepada Hawa bagaimana mengenali tanah yang subur, membaca tanda-tanda musim, dan menanam benih kehidupan. Dengan tangan mereka sendiri, mereka menanam gandum di ladang yang sederhana. Setiap pagi,
Ketika cahaya matahari mulai menyentuh permukaan bumi, mereka berjalan ke ladang, merawat tanaman dengan penuh kasih. Hari demi hari, gandum itu tumbuh, menghijau, lalu menguning, hingga akhirnya siap dipanen. Mereka bersyukur atas setiap bulir yang dihasilkan. Tidak ada kesombongan, hanya rasa syukur yang dalam kepada Allah. Mereka juga memelihara ternak. Beberapa hewan yang jinak mereka rawat dengan penuh perhatian. Nabi Adam memberi makan dan menjaga mereka dari bahaya, sementara Hawa merawat dan memperhatikan kebutuhan mereka. Dari ternak itu, mereka mendapatkan susu dan bahan makanan lain yang mencukupi kehidupan mereka. Hawa juga belajar merajut pakaian dari bahan-bahan alami yang tersedia di bumi. Dengan kesabaran, ia mengolah serat menjadi benang, lalu menenunnya menjadi pakaian sederhana untuk mereka berdua. Setiap helai pakaian yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dan ketekunan. Kehidupan mereka berjalan dalam kesederhanaan, namun penuh ketenteraman. Tidak ada keserakahan, tidak ada perselisihan. Mereka saling membantu dan saling menguatkan. Ketika lelah bekerja, mereka beristirahat sambil memandang langit, merenungi kebesaran Allah. Yang paling utama dalam kehidupan mereka adalah ibadah. Di setiap waktu, Nabi Adam dan Hawa senantiasa mengingat Allah. Mereka berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Suara doa mereka mengalun lembut di antara angin dan pepohonan. Malam hari menjadi waktu yang penuh keheningan, mereka selalu mendekatkan diri pada Allah Sang Pencipta. Di bawah langit yang bertabur bintang, mereka bersujud dengan penuh khusyuk. Air mata mereka jatuh bukan karena kesedihan, tetapi karena rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Dari merekalah dimulai kehidupan manusia di bumi, dengan pondasi ketekunan, kesabaran, dan keimanan yang kokoh. Hari-hari pun berlalu, musim-musim berganti. Dalam ketetapan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan sebuah karunia yang akan mengubah wajah bumi selamanya, yaitu keturunan. Waktu demi waktu pun berlalu. Hawa mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dengan izin Allah, ia mengandung. Ini adalah kehamilan pertama dalam sejarah manusia. Nabi Adam menyaksikan itu dengan penuh rasa haru. Ia belum pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Ia tidak tahu bagaimana prosesnya, tidak tahu apa yang akan terjadi, namun ia percaya, ini adalah rahmat dari Allah. Hari demi hari berlalu hingga tiba saatnya. Hawa melahirkan, dan dengan izin Allah, lahirlah dua anak sekaligus sepasang laki-laki dan perempuan. Inilah yang menjadi ketetapan takdir Allah pada masa itu, di setiap kelahiran Hawa akan selalu melahirkan kembar, laki-laki dan perempuan, agar manusia dapat berkembang biak di bumi. Anak pertama itu diberi nama Kabil, seorang bayi laki-laki, sedangkan kembarannya perempuan dinamakan Iklima. Nabi Adam memandang anaknya dengan penuh kasih. Ia mengajarkan mereka tentang tauhid, tentang mengenal Allah, tentang hidup yang benar. Namun kehidupan di bumi tidaklah mudah. Waktu terus berjalan, Hawa kembali mengandung, dan melahirkan lagi sepasang anak kembar. Kali ini lahirlah seorang laki-laki yang kelak dikenal sebagai Habil, bersama kembaran perempuannya bernama Layusa. Kini, keluarga Nabi Adam mulai bertambah. Dari 2, menjadi 4, lalu 6, lalu 8 dan seterusnya. Bumi yang dulu sunyi, kini mulai diisi oleh suara tawa dan langkah manusia. Pada suatu masa setelah anak-anak Nabi Adam tumbuh dewasa, kehidupan di bumi mulai terasa lebih teratur. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada apa yang tersedia di alam, tetapi mulai belajar mengelola kehidupan dengan usaha dan ilmu. Nabi Adam, sebagai ayah sekaligus pembimbing, mengumpulkan anak-anaknya, Qabil, Habil, Iklima, dan Labuda. Di sebuah lembah yang subur, beliau mulai mengajarkan cara menanam gandum. Lihatlah tanah ini, kata Nabi Adam dengan lembut. Jika kalian mengolahnya dengan baik, menanam benih, dan merawatnya dengan sabar, maka Allah akan memberikan hasil yang melimpah. Qabil memperhatikan dengan serius, namun ia tampak ingin hasil yang cepat. Habil, sebaliknya, mengikuti setiap langkah dengan penuh kesabaran. Iklima dan Labuda juga belajar dengan tekun, membantu menyiram tanaman dan menjaga ladang dari gangguan.
Hari demi hari berlalu. Nabi Adam juga mengajarkan cara merawat ternak, memberi makan, menjaga kesehatan, dan memperlakukan hewan dengan penuh kasih. Habil sangat menyayangi ternaknya, ia merawat mereka dengan hati yang tulus. Qabil merawat ternaknya juga, tetapi sering melakukannya dengan tergesa-gesa. Selain bekerja, Nabi Adam selalu mengingatkan mereka tentang ibadah. Anak-anakku, segala yang kita miliki berasal dari Allah. Maka janganlah kalian lupa untuk bersyukur, berdoa, dan beribadah kepadanya. Setiap pagi dan petang, mereka berkumpul untuk beribadah. Habil melakukannya dengan khusyuk dan penuh keikhlasan. Iklimah dan Labuda pun mengikuti dengan hati yang tenang. Qabil juga beribadah, namun kadang hatinya masih dipenuhi rasa iri dan gelisah. Nabi Adam terus membimbing mereka, tidak hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam menjaga hati. Namun di balik kebahagiaan itu, juga terdapat peraturan yang Allah tetapkan. Pada masa itu, untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia, pernikahan dilakukan secara silang. Artinya, anak kembar laki-laki dan perempuan dari satu kelahiran, tidak boleh menikahi saudara kembarnya itu sendiri, melainkan harus menikah dengan saudara laki dan perempuan dari kelahiran yang berbeda. Ini adalah hukum khusus dari Allah yang ditetapkan pada masa Nabi Adam. Ketika anak-anak itu mulai beranjak dewasa, Nabi Adam mulai memikirkan masa depan mereka. Ia pun menyampaikan perintah Allah. Wahai anak-anakku, kini telah tiba waktunya kalian menikah. Qabil akan menikah dengan saudara kembaran perempuannya Habil, yang bernama Labuda. Dan Habil akan menikah dengan saudara kembaran perempuannya Qabil, yang bernama Iklimah. Namun, di saat itu Qabil tidak menerima keputusan itu. Keputusan yang telah ditetapkan dari Allah. Ia merasa dirinya lebih berhak, dan berkuasa untuk memilih. Karena saudara perempuan Qabil yang lahir bersamanya dikenal lebih cantik, dari saudara kembaran perempuan Habil. Wahai anakku Qabil, itu adalah perintah Allah, yang tidak boleh dilanggar. Rasa iri mulai tumbuh dalam hatinya. Ia berkata, aku lebih berhak atas saudaraku sendiri. Lalu untuk menyelesaikan perselisihan itu, Nabi Adam memberikan jalan, yaitu persembahkanlah kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak. Maka, Qabil dan Habil pun bersiap, menyiapkan kurban yang diperintahkan bapaknya. Habil adalah seorang yang lembut dan bertakwa. Dalam aktivitasnya sehari-hari dia adalah seorang peternak hewan yang baik, maka dia pun memilih hewan ternaknya yang terbaik untuk dipersembahkan. Sementara Qabil, dia adalah seorang petani ulung dalam kesehariannya, dan dengan hati yang tidak ikhlas, dia hanya memilih hasil pertaniannya yang buruk, yang akan dipersembahkan. Hari itu menjadi saksi, dimulailah upacara kurban yang dipimpin Nabi Adam sendiri. Keduanya mempersembahkan kurbannya masing-masing. Lalu dengan izin Allah, api turun dari langit dan melahap kurban milik Habil. Dan itulah tanda bahwa kurbannya diterima. Sedangkan kurban Qabil, tetap utuh tidak tersentuh oleh api tersebut. Hati Qabil terbakar oleh iri dan amarah. Ia merasa dipermalukan, rasa dengki menguasai dirinya. Ia mendatangi Habil dan berkata dengan penuh kebencian, "Wahai Habil, aku pasti akan membunuhmu." Namun Habil menjawab dengan tenang, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Ia tidak melawan, ia tidak membalas, ia hanya berserah kepada Allah. Dengan apa yang akan terjadi nanti? Namun kegelapan telah menutup hati Qabil. Dalam sebuah momen yang sunyi, ia mengangkat tangannya, dan melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Ia membunuh saudaranya sendiri. Dipukulnya kepala Habil dengan batu besar, Habil pun gugur. Dan saat itulah Habil menjadi manusia pertama yang mati dibunuh dalam sejarah. Bumi yang dulu suci, kini menyaksikan dosa pertama antara manusia. Qabil berdiri, gemetar.
Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan jasad saudaranya yang sudah mati dibunuh. Ia belum pernah melihat kematian seperti yang dilakukan saat ini. Belum pernah melihat tubuh tak bernyawa. Lalu Allah mengirim seekor burung gagak. Di hadapan Qabil, gagak itu menggali tanah dan mengubur bangkai gagak lainnya yang sudah mati. Qabil pun tersadar, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung ini. Dengan tangan gemetar, ia pun mengubur tubuh Habil. Seperti apa yang telah dilakukan burung gagak tersebut. Dan sejak saat itu, tercatatlah, Qabil adalah manusia pembunuh pertama di muka bumi. Dan manusia yang belajar tentang kematian dan penguburan. Nabi Adam sangat berduka, ia kehilangan salah satu putranya, dan melihat yang lain tersesat dalam dosa. Namun itulah kehidupan harus terus berjalan, atas ketetapan Allah Pencipta. Dalam riwayat ahli tafsir dan para ulama, menyebutkan, Ibu Hawa melahirkan sebanyak 20 kali kelahiran. Ada juga yang meriwayatkan Ibu Hawa melahirkan 120 kali kelahiran. Setiap satu kelahiran melahirkan 2 anak kembar laki dan perempuan. Ada lagi yang meriwayatkan, terakhir Ibu Hawa hanya melahirkan 1 orang anak laki-laki, yang kelak bernama Nabi Sis. Namun perlu dipahami, jumlah ini berasal dari riwayat dalam kitab sejarah dan kisah, bukan penjelasan pasti dalam Al-Quran, sehingga bisa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dan Allah lah yang paling mengetahui dengan sebenar-benarnya. Wassalam.